Apa? Engkau mencintai saya lebih dari semua atau tidak? Artinya engkau yang pertama, engkau mencintai saya lebih dari mereka yang lain? Buat perbandingan di sini. 21:15. Markus, Romo, Yohanes 21:15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Selesai. Petrus, Tes. Apakah engkau mengasihi saya lebih daripada rasul yang lain? Iya. Kenapa harus perbandingkan? Kenapa Yesus pisahkan Petrus dari yang lain? Mungkin supaya itu awalnya untuk 1 Petrus memulai karyanya. Dia Harus memastikan, digenap semua. dia Harus memastikan pastikan. penggantinya. Penggantinya. Oh, amin, 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 amin. Dia kan Harus mau memastikan naik ke siapa. surga. Mau naik, dia kan mau naik ke surga waktu itu. Harus pastikan. Karena itu Yesekiel 54 ya. Coba Yesekiel 54. 34. Yesekiel 34 ayat 15. "Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring." Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan Yang bilang bilang sudah. Aku sendiri yang mengembalakan domba-dombaku. Tetapi Tuhan bilang tidak, saya bukan sendiri, saya akan memilih yang lain. Pembantuku, penerusku, 23-nya. "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas Berapa mereka." orang? Berapa? Satu. Nah, gembalakan. Engkau mencintai saya lebih dari semuanya? Dan tugasnya gembala ini untuk apa? Lanjut. Yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Gembalanya, mengembalakan mereka. Daud seorang apa, Pak Tes? Daud. Nah, Raja. Daud itu seorang Iya. Raja. raja. Makanya paus itu dalam pengertian ini adalah gembala. Dalam konteks biblis teologis adalah seorang raja. Oh. Yang memerintah, yang mengembalakan. Iya. Karena itu ketika dia pergi kunjungan kemana-mana diterima sebagai seorang raja. Karena ada alasan teologis biblis. Diulang lagi Romo apanya? Ayat yang tadi? Yesekiel 34, 15 sampai 23 kalau mau baca secara lengkap. Nanti ada juga Yesaya 40, 10, ada 2 Samuel 5 ayat 2. Oke. Dalam pengertian kegembalaan sebagai raja. Oke. Kita masuk dulu teman-teman. Fase pertama gereja historis selesai. Fase kedua gereja Palestina dengan Yerusalem sebagai pusat. Siapa yang berperan penting? Paulus pada saat fase kedua adalah saat dia bertobat. Fase abu-abu bagi Paulus di sini. Fase kedua. Karena dia bukan konsentrasi di gereja Yerusalem, dia lebih kepada gereja bangsa lain. Dan fase ini oleh Paulus dia mulai dari pertobatannya di bab 9 dan pentabisannya di bab 13. Dan Paulus mengakhiri perjalanan dalam Kisah Para Rasul. Karena itu Lukas adalah kawan, rekan sejawat perjalanan Paulus. Maka di situ Lukas menekankan di Kisah Para Rasul, perjalanan terakhir dari Paulus itu adalah di bab 28 adalah ke Roma. Kalau kita analisa, Paulus dia pegang kuat mulai dari posisi di situ ya teman-teman, posisi di situ dalam mengakhir perjalanan Paulus di Roma. Makanya setelah Kisah Para Rasul lanjut surat Roma. Walaupun Tesalonika ditulis tahun 50, tetapi Roma ditulis tahun 54, 55. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, artinya 4 tahun setelah Tesalonika. ya, iya, artinya 4 tahun setelah konsili pertama di
Yerusalem. Nah, 3 atau 4 tahun. Jadi lihat prosesnya begitu ya teman-teman. Saya masih lihat pelan-pelan. Di fase kedua ini, siapa yang punya tempat penting? Pak Tesalonika, Pak Tes. Paulus, dia punya tempat di Kisah Para Rasul itu sedikit abu-abu. Karena otoritas belum nampak di situ ya. Kalau kita Yakobus, dia hanya disebut keras, kuat di dalam Galatia ketika kunjungan Paulus ke Petrus di Galatia 1:18, Yakobus disebutkan di dalam ayat 19. Aku hanya melihat saudaranya Tuhan Yakobus, yaitu uskup Yerusalem ya teman-teman pada saat itu. Kalau kita mau analisa. Oke. Fase kedua ini tempatnya Petrus sangat penting. Siapa yang berdiri menggantikan Matias? Menggantikan Yudas ke Matias. Siapa? Bab 1 nih. Siapa? Bab 2. Siapa yang berdiri pada hari Pentekostes? Dan 3.000 lebih orang dibaptis oleh siapa? Oleh Petrus. Siapa yang berdiri setelah Pentekostes? Di dalam Kisah 2 ayat 38, Pak. Siapa yang berdiri di situ untuk mentobatkan orang Israel? Pantes, siapa yang berdiri di situ? Petrus berdiri. Contoh kecil, Kisah 2 ayat 38. Siapa yang berdiri di dalam hari Pentekostes? Itu hari kelahiran gereja Katolik itu. Itu, siapa yang berdiri di situ? Sofi, 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oke. Ayat 22. Buka kunci orang Israel. Di kisah yang sama. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia Ayat omong kepada 22. orang Israel. Hai Dia orang-orang omong kepada Israel, orang Israel. dengarlah Sudah, perkataan ini. Sudah. Hai orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Tugasnya yang membuka kunci pertobatan itu kepada orang Israel. Dia juga harus dalam bab 2 yang sama, pertobatan dan membaptis, dan berapa orang yang dibaptis pada saat itu. Petrus ada di sana. Dia bab 3 menyembuhkan. 3, 6 sampai 7 kalau bisa dibaca. Penegasan tentang penumpangan tangan. Nah, tentang Roh Kudus bab 10, tentang kunjungan pastoral bab 9, tentang Samaria, Samaria bab 8 juga ya, tentang bagaimana membuka kepada orang-orang Samaria di bab 8 itu. Dalam proses seperti ini Pak Tes, tempat Petrus sangat penting di fase kedua ini. Otoritas. Di dalam bab 15 ayat 7, kalian semua tahu bahwa, baca kembali ayat itu dan mau sandingkan ke 1 Petrus, dia sendiri katakan apa? Ayat berapa Romo? 15 ayat 7. Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Sofi, kata kunci. Sejak semula Allah memilih, kata kunci. Allah Memilih aku. memilih aku dari antara kalian. Langsung ke 1 Petrus, suratnya sendiri. 1 Petrus 5 ayat 13. Dia omong apa? Ini ketika dia sudah di Roma ya. Apa Tes? Iya. 1 Petrus 5 ayat 13. 5 ayat 13. Ketika dia sudah di Roma. Salam Garis kepada bawahi, pilih, memilih. Garis bawah kata itu. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih,
yang di Tahan. Babylon Dari kawanmu yang terpilih. dan tadi kisah 15 ayat 7. Kalian sejak mula kalian tahu bahwa saya dipilih dari antara kalian. Sekarang dia bilang, salam dari kawanmu yang terpilih. Dia sendiri yang tulis itu. Salam dari kawanmu yang terpilih. Lanjut, yang ada di mana? Yang di Babylon. Pates, Babylon adalah Roma. Jadi salam dari kawanmu yang terpilih. Yang ada di Babylon, artinya yang ada di Roma. Babylon itu Roma ya Pak? Lanjut ayatnya. Baru tahu. Dan juga dari Markus, anakku. Markus adalah sekretarisnya. Karena itu Injil Markus adalah kompilasi atau kumpulan khotbah dan pengajaran Rasul Petrus. Wah. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Dia sebagai presbiter penatua, ingat, primus inter pares, memberi nasihat kepada penatua presbiter yang lain. Dia sebagai imam. Kalau kita baca dari ayat 1, baca nasihat dari Petrus untuk para penatua, karena dia adalah penatua itu sendiri. Makanya primus inter pares, yang pertama dari semua yang sama. Dan primus inter pares ini memberikan nasihat. Oke. Dari ayat berapa, Romo? 1 Petrus 5 itu. 1 Petrus 5. Yang tadi yang sama, bab utama mulai dari ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Oke, tahan dulu. Dia sebagai penatua, dia sebagai yang terpilih. Sekarang menasihati semua uskup penatua yang lain. Ingat, gembalakanlah. Baca kembali ayat itu. Dia juga presbiter, dia juga penatua, menasihati penatua yang lain. Mana ada penatua yang lain menasihati penatua yang lain? Kalau tidak Petrus menasihati ini. Baca kembali ayat itu. Ingat itu ortodoks. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka Oke, kamu langsung ke ayat 13 kembali. Gembala yang dipercayakan jadi gembala di dalam Yohanes 21 sekarang menasihati para gembala yang lain untuk mengembalakan kawanan, tapi bukan karena cari untung. keuntungan. Ingat itu, gembala yang dipercayakan jadi gembala, gembala yang dipercayakan oleh gembala agung untuk menggembala yang lain sedang menasihati para gembala yang lain. Dari mana? Roh. Waktu dia nasihat itu dia ada di mana? Ayat 13-nya ditekankan kembali. Ada di mana? Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon. Dan juga dari Markus anakku. Dan juga dari Markus anakku. Berilah Salam salam seorang. dari kawanmu. Kawan, serkan ya. Kawanmu, rekan. Tapi yang terpilih. Ingat itu. Dia sendiri katakan, dia mengatakan dirinya yang terpilih. Karena memang kenyataan di Biblia dia terpilih. Dan Yesus sendiri memilih. Dan dia yang terpilih ini menasehati para uskup yang lain, gembala yang lain. Dari mana? Babylon. Dari Babylon, Roma. Dari mana Pak Tes? Dari Babylon, Roma sekarang. Dari Roma. Karena itu Paulus sendiri dalam Roma 1 ayat 6 sampai dengan 8, apa kata Paulus sendiri tentang Roma? Kamu juga termasuk
kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia Konsentrasi di menyertai ya. Kasih karunia, konsentrasi ayat 8. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Roma ditulis tahun 54. Sebab telah tersebar kabar imanmu di mana? Seluruh dunia. Apa kata Petrus dalam Kisah 5 ayat 7? Melalui mulutku semua bangsa mendengarkan Injil dan menjadi Percaya. percaya. Di sini dikatakan sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh. Seluruh dunia. Sebab itu Petrus bilang bersalamlah antara kalian dengan cium kudus, dan sekarang Paulus salam yang sama kepada kepada gereja di Roma dengan cium kudus, tetapi salam dari mana? Bab 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salam untuk kalian semua dari semua Gereja Kristus. seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Karena itu Pak Tes, kalau kita membuat perbandingan ketika Yesus mengutus para rasul di Matius, di Lukas, di sana tidak ditemukan kata tongkat. Tongkat itu otoritas ya Pak ya, yang diberikan kepada Musa kan otoritas ya. Hanya ada di Markus, hanya ada di Markus, di Yohanes, maaf, di Matius, di Lukas yang sinoptik itu Yesus tidak suruh bawa tongkat. Tetapi kok kenapa di Injil Markus, dan Markus adalah sekretarisnya Petrus, di situ dikatakan kada tongkat, kamu harus bawa tongkat. Karena Petrus mengingatkan kepada para rasul yang lain, jangan lupa bawa otoritasmu. Karena itu setiap uskup ada tongkat. Karena itu simbol dari otoritas itu. Hanya di Injil Markus yang dikatakan bahwa jangan lupa bawa tongkat. Markus bab 6 ayat 8 selanjutnya. Yesus mengutus para rasul, tetapi hanya di Injil Markus yang mengatakan jangan lupa bawa tongkat. Oh, luar biasa, Pastor. Markus 6 Markus 6 ayat 8. Dan berperan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Oke, ingat, di Lukas dilarang jangan bawa tongkat. Hebat nggak? Lukas 9 ayat 1 selanjutnya. Kenapa hanya di Markus yang mengatakan jangan lupa bawa tongkat? Karena Markus adalah sekretarisnya Petrus, dan itu adalah kumpulan khotbah dan ajarannya Petrus. Karena itu jangan lupa, semua rasul yang lain, jangan lupa kalian telah menerima suksesi apostolik itu. Jangan lupa bawa otoritasmu, bawa tongkatmu. Tetapi di Lukas tidak dilarang. Di sana di Lukas dilarang bawa tongkat. Nona silakan, Lukas 9 1 selanjutnya. Coba kita buat perbandingan ya Pak Tes. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalananmu. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang,
atau 2 helai baju. Oke, jangan bawa apa Pak Tes? Uang. Tidak, tongkat. Jangan bawa tongkat. Hmm? Di Lukas dilarang bawa? Lukas larang bawa tongkat, Pak Tes. Oh iya iya. Iya. Oke, sekarang kita ke sinoptik yang lain. Mau, ayo. Matius 9. Matius 10. Matius 10. Dari ayat 9. Persyaratan pergi. Apakah bawa tongkat atau tidak bawa tongkat? Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Pak Tes, lalu kenapa hanya di Markus yang disuruh bawa tongkat? Iya. Kenapa? Kenapa salam dari saya yang terpilih, yang tinggal di Babylon, yang di Roma, dan salam dari anakku Markus, sekretarisnya. Maka hanya di Markus kita mendapatkan informasi bahwa Yesus suruh para rasulnya bawa Tongkat. Iya. otoritas sedang mengajar. Karena itu Markus adalah sumber dari Injil yang lain. Sumber dari sinoptik yang lain. Dari sinoptik yang lain, maaf. Markus, Pak. Lalu di sini ada pertentangan. Kenapa Lukas dengan Matius tidak dilarang bawa tongkat? Kenapa Markus mengingatkan jangan lupa bawa tongkat? Karena otoritas yang suruh. Kalau begitu bagi Protestan harus hapus kan Pak Pendeta Ayub. Kenapa? Karena ini ada kontradiksi. Lukas bilang bahwa tidak boleh bawa tongkat. Matius bilang jangan bawa tongkat. Tetapi Markus suruh bawa tongkat. Kalau begitu yang benar yang mana? Kan bisa analisa seperti itu. Karena yang menyuruh, mengingatkan kembali, jangan lupa tongkat otoritasmu, itu Petrus. Luar biasa, Pastor. Oke. Seolah-olah perlawanan ya Romo ya. Ya, seolah-olah Dengan perlawanan kalau dibaca. Lukas dengan Matius ya Romo. Ya, Lukas Matius seolah-olah melawan Markus. Iya. Karena mereka tahu yang otoritas yang harus sebut itu yang mana. Oke, silakan. Kira-kira seperti ini, Pastor. Nanti ada yang mau tentang Petrus di Roma, nanti saya kirim filenya, oke? Hanya ini kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa. Romo, luar biasa penjelasannya. Jadi, secara Alkitabiah, memang Petrus diberikan peran istimewa oleh Yesus dibandingkan para rasul yang lain. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau kita baca semua, termasuk Injil Yohanes pun, seperti tadi cerita tentang kebangkitan Yesus itu. Jadi setelah diberitahu oleh Maria Magdalena, Petrus dan murid yang lain ya Yohanes berlari-lari menuju ke kubur Yesus. Dan karena murid Yohanes itu lebih muda, lebih lincah, dia sampai duluan ke kubur, tapi dia cuma nengok dari pintu, tapi dia tidak masuk. Dia tahu diri siapa yang utama untuk memastikan bahwa Yesus sungguh telah bangkit atau jenazahnya tidak berada di dalam kubur. Dia mundur dan kemudian Petrus masuk. Setelah Petrus masuk, baru murid yang lain masuk. Jadi Yohanes tahu diri siapa yang diberi peran oleh Yesus. Padahal Yohanes itu murid yang dikasihi, yang dalam lukisan dalam lukisan itu paling muda, dekat dengan Yesus, di samping Yesus, dan dia berdiri di kaki salib. Kalau dibandingkan soal kesetiaan, Yohanes setia sampai di kaki salib. Tapi Petrus di malam subuh dia menyangkal Yesus 3
3 kali dan bersembunyi setelah itu. Iya. Dia bersembunyi setelah itu. Jadi kalau mau lihat yang sungguh setia, Bunda Maria, Maria Magdalena, dan Yohanes murid yang terkasih dengan perempuan-perempuan lain yang setia sampai di kaki salib. Tetapi bukan itu. Bukan siapa yang lebih setia di situ. Tetapi soal otoritas yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada Petrus yang dituakan dari semua. Maka setelah kebangkitan Yohanes tahu diri, siapa yang punya otoritas duluan memastikan kubur itu kosong. Sehingga setelah Petrus masuk, baru dia masuk dan dia melihat semua itu dalam dalam imannya Yohanes itu dia lebih dulu tercerahkan dibandingkan Petrus dan yang lain-lain. Bahwa Pater, Yohanes Pater, santai dulu. Ini penting sekali. Itu otoritas penampakan nanti ya. ya Paulus memberikan tempat penting kepada Petrus ketika mengatakan bahwa Yesus pertama menampakkan diri sendiri kepada Kefas sendiri, setelah itu kepada 12 rasul. Ini penting loh. Kenapa Paulus memberikan tempat? Paulus dia tahu otoritas, maka penampakan diberikan kepada Petrus sendiri, setelah itu ke 12 rasul. Contohnya 1 Korintus 15 ayat 5. Contoh, Yesus menampakkan diri sendiri kepada siapa? Setelah itu kepada 12 rasul. 12 rasul. Wow. Yang pertama dia tampakkan diri kepada siapa? Ini penting loh. Mereka bilang Paulus tuh, lihat ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dia omong apa? 15 ayat 5. Silakan Sofi. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Haleluya. Dia tampakkan diri kepada siapa? Kefas. Aduh, itu semua Setelah itu makna ke- teologi semua itu. Dan tidak Ya. sekedar Oke, lanjut, Pak. urutan itu. Ya, Di Biblis kalau urutan itu penting ya, Pak Der. penting, ya. Sangat penting. Itu penting sekali. Prioritas. Prioritas. Makanya primus inter pares, dia tampakkan diri kepada Petrus dan kemudian kepada 12 rasul, sama-sama lagi dengan dia. Yang pertama dia sendiri dulu dengan Petrus. Setelah itu kepada 12 rasul yang lain, teman-teman. Baca urutannya itu penting karena kalau kitab suci numerologi penempatan prioritas adalah penempatan adalah sebuah prioritas, itu penting sekali. Pertama, kedua, ketiga itu numerologi di mana menempatkan ini loh penting, ini loh penting, ini loh penting. Kalau di situ dikatakan sendiri oleh Paulus 1 Korintus 15 ayat 5 menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 rasul. Yang pertama dia sendiri, setelah itu dia dengan 11 rasul yang lain. Oke, Pater, lanjut. Kemudian kembali ke muka umum dulu di pengajaran berkaitan dengan roti hidup. Pater Hero bisa ulas juga. Setelah Yesus mengajarkan tentang roti hidup, dia memberikan dagingnya untuk dimakan. Dan dimakan itu dalam arti benar-benar dikunyah secara harafiah itu para pendengarnya itu. Nanti Pater Hero tambahkan dengan bahasa aslinya. Dimakan. Langsung SARS, dia pakai mastikar, dia pakai kunyah. Daging SARS itu daging benar-benar. Dia memberikan dagingnya secara harafiah. Harafiah, daging harafiah. Harus dikunyah. Untuk dikunyah dan dimakan, maka para pendengarnya yang adalah orang Yahudi yang mengerti kata yang dipakai oleh Yesus bilang ini gila ini orang nih. Gimana dia berikan dagingnya untuk dimakan? Maka kemudian mereka semua meninggalkan Yesus. Mereka semua. Lalu Yesus bertanya, yang bertahan di situ itu adalah para muridnya, 12 murid lingkaran dalam ya. Yang meninggalkan itu kan mungkin lingkaran luar, orang-orang yang masih simpatisan, yang mau mengikuti Yesus, mengatakan sabda Yesus ini keras. Bagaimana mungkin? Emang kita kanibal kalau kita mau membahasakannya secara dengan bahasa kekinian. Emang kita kanibal? Bagaimana caranya dia beri dagingnya untuk dikunyah dan ditelan ini? Maka mereka kemudian mundur satu persatu. Lalu Yesus bertanya kepada para murid, apakah kalian tidak pergi juga? Tapi siapa di situ yang kemudian mewakili
mewakili para rasul, mewakili gereja, mewakili kita semua, memberikan jawaban kepada Tuhan. Kepada siapa kami harus pergi? Sabdamu adalah hidup yang kekal. Petrus mewakili semua, kemudian memberikan pengakuan iman akan kehadiran nyata Ekaristi, bukan sekedar simbol, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang diberi, dikunyah, dan ditelan. Itu bukan sekedar simbol. Bukan sekedar simbol di situ. Dan itu terjadi di malam Kamis Putih, ketika dia merayakan Paskahnya sendiri dengan para rasul. Tidak menggunakan daging domba, tetapi dia menggunakan roti. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Dan dia memberikan dagingnya sendiri untuk dimakan. Dan itu dia lakukan mengantisipasi apa yang terjadi di Jumat Agung. Ketika dia menjadi anak domba Allah tanpa cacat yang dikurbankan di salib untuk menyucikan dosa-dosa dunia. Dan dari lambungnya itu keluar darah dan air yang melambangkan baptisan dan ekaristi di dalam gereja Katolik. Jadi Alkitab ini ditulis di dalam gereja Katolik. Kalau ditafsirkan di luar gereja Katolik, bisa lari kemana-mana. Bisa lari kemana-mana, sekedar simbol, sekedar perjamuan biasa. Ditulis di dalam gereja Katolik. Dikanonisasi oleh gereja Katolik. Maka penting ditafsirkan dalam ketaatan pada magisterium di dalam gereja Katolik. Jadi tidak kemudian asal menafsirkan sesuai dengan selera pribadi. Dan ini Petrus sungguh-sungguh memberikan kepada kita peran, kita bisa melihat bagaimana dia berperan secara istimewa di dalam Alkitab dan dalam fase sejarah gereja setelah fase di Alkitab itu. Dan masih adalah 200 suksesi yang ke-266 ini dari Petrus itu bisa dilacak itu. Dari Petrus paus berikutnya sampai dengan 266 dan nanti akan 267 nanti setelah 15 sampai 20 hari setelah ini nanti ya akan ada konklav untuk memilih yang ke-267. Dan itu bukti sejarah bahwa suksesi itu terus berlanjut dari zaman Petrus sampai dengan Paus Fransiskus almarhum ini, dan akan diganti sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Entah siapa, entah kapan saat itu terjadi, dan pada saat pengganti Petrus yang mana pada saat itu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kapan waktunya itu akan terjadi. Kita semua menantikan dengan penuh iman kapan saatnya. Mungkin bukan masa kita, tapi pada masa-masa di belakangan hari. Itu saja tambahan dari saya. Iya. Oke, terima kasih. Pendeta Ayub, minta maaf ya Pendeta Ayub, ini kita dari segi teologi biblis Katolik ya, dari Pendeta Ayub. Nah, Pendeta Ayub hatinya sangat terbuka. Saya bilang Pendeta Ayub itu hebat, saya akui, saya kagum ya. Tidak seperti yang saudara-saudara belah, oke, yang panas, yang apa. Pendeta Ayub, Pater, Pendeta Ayub ini sangat terbuka, oke. Jadi Pendeta Ayub minta maaf kalau seandainya ada rasa kurang enak, oke? Oke, lanjut. Oke, tes. Alang atau bagaimana? Alang, silakan komen. Kalau mau apa tes, silakan. Iya, luar biasa ya. Jadi tercerahkan itu bagaimana peran Rasul Petrus dari semua rasul yang sudah mengikuti Yesus. Jadi secara umur Rasul Petrus ini jauh lebih tua atau bagaimana, Pastor? Iya, dia lebih berumur. Lebih tua ya. Oh, lebih berumur ya. Dan Yesus pergi panggil dia, Yesus masih muda kan? Petrus sudah jadi penjala. Mulai lihat. Oke. Iya, jadi sangat tercerahkan, Pastor. Kenapa Roma itu menjadi sangat luar biasa. Ya, sebelum mendengar cerita ini,
walaupun sudah membaca Alkitab tanpa penjelasan yang lebih detail seperti ini kan tidak mampu. Ya saya melihat perjalanan sejarahnya sendiri gitu. Tadi luar biasa Romo Cafe dengan Pastor Marcel ya yang sangat menjelaskan itu dari dimensi sejarahnya, dimensi biblisnya ya sampai saat ini. Ya sangat bangga Pastor ya, sangat bangga. Apalagi saya seperti sebelum-sebelumnya beberapa kali di sini, ya 2 kali di sini. Bagaimana perjalanan iman saya, memang lahir besar Katolik, tapi Katolik itu mungkin ya Pastor ya, mungkin karena Katolik pribadi Katolik ini sangat seperti Pastor Romo lah tadi sama Pendeta Ayub ini. Ya beberapa kali minta maaf. Jadi ada karakter Katolik itu sungkanan ya. Karakter Katolik itu lebih memilih untuk mengalah ya, mengalah. Mungkin itu juga yang membuat saya masa sih pengikut Tuhan itu beda, kan sama-sama di gereja. Itulah yang membuat saya pada akhirnya saya mengutip istilah di sini menjadi punya prinsip relativisme ya kan, sehingga itu yang membawa saya berjalan masuk gereja sana. Jadi keinginan tahuan, rasa ingin mengerti bahwa di gereja ini terutama di aliran-aliran karismatik. Jadi sebenarnya tadi ada komen di bawah ya bahwa bukan perpuluhan itu yang membuat saya balik mundur, bukan. Justru itu sudah jalannya kan. Tapi bagaimana saya tahun lalu itu ke Yerusalem, di situ saya berpikir sekali gitu, karena selama 10 tahun saya meninggalkan gereja Katolik. Tapi di Yerusalem itu semuanya gereja Katolik. Ya, bagaimana mungkin saya ingin mencari atau mempercayai gedung-gedung yang lain, sementara di tanah asalnya itu adalah gereja Katolik. Jadi nuansa-nuansa Katolik ini ya memang tidak ada dibuat di situ label gereja Katolik ini, enggak gitu. Tapi gereja Katolik itu ditunggu oleh pastor-pastor dari berbagai negara, kemudian juga suster-suster di sana, gerejanya dirawat, tempat-tempat Yesus berkarya ya, mengubah air jadi anggur, kemudian bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem itu jadi gereja, tempat Yesus mengubah roti 5 roti menjadi gereja Katolik. Jadi nuansa bahwa gereja itu ada patung Kristus, ada patung Bunda Maria, itu semua yang membuat saya akhirnya pulang dari sana, saya tanpa pikir panjang saya kembali ke gereja Katolik. Nah itu juga yang membuat saya lebih intens lagi masuk ke komal-komal seperti ini, ke room-room pengajaran seperti ini, Pastor, luar biasa ya, sehingga pengetahuan teologis, biblis, bahkan sejarah gereja yang tanda kutip nggak mungkin lah ya saya bisa menguasai itu, nggak mungkin lah saya bisa mengetahui itu gitu, tercerahkan dengan adanya pengajaran-pengajaran di sini. Terima kasih Pastor dan Oke, Pak Tesa. semuanya. Oke, terima kasih. Alang, silakan Alang. Baik Romo.
Jadi saya menanggapi Pastor Marcel ya. Sangat menarik ini menambah wawasan kami Romo ya. Bagaimana roti itu adalah benar-benar daging Kristus dan ada murid-murid yang mengundurkan diri ya. Karena mereka berpikir daging Yesus itu akan diberikan kepada mereka mau dimakan ya, mentah-mentah. Sebab kata Yesus, roti itu adalah dagingku katanya. Di dalam ayat 51 baru ayat 55 sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sehingga banyak yang mengundurkan diri. Nah, lalu di ayat yang ke 67 Yesus berkata, apakah kamu nggak mengundurkan diri, kata Yesus kepada Petrus ya, ke 12 muridnya ya. Lalu Petrus menjawab, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan Yesus langsung mengatakan kepada Petrus, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis, yaitu ia adalah Yudas. Nah, bagaimana Petrus sangat menonjol imannya di hadapan Yesus. Inilah keutamaan Petrus itu ya. Ini menarik ya Romo Patris, sehingga saya menangkap di sini kelanjutan ceritanya. Sehingga nanti kami bisa menjelaskan kepada orang-orang Protestan ini Romo, bahwa pengakuan Petrus imannya itu sangat luar biasa kepada Yesus. Kami tidak akan pergi, kata Petrus. Kemana kami akan pergi, katanya. Lalu Yesus menjawab, bukankah aku yang memilih kamu dari 12? Ini menarik Romo. Romo Parcel tadi menjelaskan, saya langsung nangkap di sini. Bukan Romo Patris, Romo Marcel. Oh ya, Romo Marcel ya, Romo Marcel. Ini menarik untuk bisa kita ceritakan alur cerita dari Yohanes 6 ini. Saya tertarik dengan ayat tadi. Ya, Romo Marcel ini alur ceritanya langsung kepada pengakuan Petrus tadi. Ada yang mengundurkan diri, lalu Yesus berkata kepada 12 muridnya, apakah kalian gak pergi juga? Lalu langsung dijawab Petrus, kemana kami akan pergi? dan kontras Perkataan hidup kekal, katanya. Luar biasa Romo Marcel ya, pencerahannya. kontras dengan Yudas tadi. Lanjut di yang Yudas itu, Iya Romo. Ya. perkataan Yesus tentang Yudas. Itu yang saya rasa kurang dalam film yang The Last Supper. Itu yang saya rasa kurang menggigit. Film perjamuan terakhir, walaupun itu sutradaranya seorang Katolik, tetapi dia tidak ortodoks, dalam arti tidak sungguh-sungguh menyelami apa yang dimaksudkan dengan perjamuan terakhir dalam teologi Katolik. Walaupun sutradaranya itu adalah seorang Katolik, maka beda sekali film The Last Supper dengan The Passion. Kekuatan pengajaran imannya itu kurang. Memang di situ bedanya kedua tokoh yang menggarap kedua film yang berbeda ini. Nah, harapannya kelanjutan sequel dari Mel Gibson punya yang kebangkitan ini. Iya, dari kebangkitan itu nanti. Jadi kita berharap banyak nanti di film tentang kebangkitan dari Mel Gibson, nanti dia sungguh-sungguh melakukan riset sejarah, riset teologi yang mendalam dari perspektif Katolik begitu, sehingga lebih menggigit untuk mengalami Kristus yang bangkit itu, seperti kita mengalami bagaimana realnya Yesus yang menderita itu kurang lebih lah di dalam film yang digambarkan oleh Mel Gibson. Memang kelihatannya sadis, tetapi itu real yang terjadi. Yesus mengalami situasi seperti itu pada masa itu, karena Mel Gibson sungguh melakukan riset yang mendalam soal itu. Nah, berkaitan dengan kekurangan tadi, itu bagaimana menonjolkan Yudas itu. Nah,
Yesus langsung menekankan setelah itu bahwa ada yang kemudian akan mengkhianati dari yang 12 yang dia pilih. Dan persis di malam perjamuan terakhir, itu salah satu dari mereka meninggalkan. Dan Yesus langsung notif yang meninggalkan itu. Jadi yang meninggalkan meja perjamuan adalah, dan Yudas menjadi pengkhianat yang tidak bertobat. Maka kemudian dia mati dalam pengkhianatannya itu. Petrus memang mengkhianati Yesus, tapi dia bertobat. Dan Yesus Menyangkal menyangkal ya. Dia menyangkal Yesus ya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia bertobat dan diteguhkan oleh Yesus setelah kebangkitan dengan 3 kali pertanyaan, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Lalu dilanjutkan dengan perintah afirmatif kembali atas mandat yang sudah dia berikan. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia menegaskan 3 kali kepada Petrus, bukan kepada rasul yang lain. Dia memandang, walaupun maka seorang paus bisa saja bukan seorang yang suci murni, tetapi pengajaran magisterium yang diterangi oleh Roh Kudus itu tidak bisa salah. Itu tidak bisa salah. Bahwa ada paus yang dalam perjalanan sejarah gereja yang sungguh tidak mencerminkan sebagai pribadi Kristus. Tapi itu manusia, kelemahan manusiawi. Tetapi apa yang diajarkannya tidak bisa salah. Martel, tapi ex katedra ya? Ya. Ex katedra. Oke. Itu tidak bisa. Dalam pengajaran ex katedra. Oke. Dogma dan lain. Silakan. Tidak bisa salah dalam arti itu bahwa ada yang kemudian mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan, ketika Petrus menjawab, kepada siapakah kami harus pergi? Jadi sabda Yesus adalah sabda hidup yang kekal. Karena Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku, dagingku, minum darahku, dia akan hidup kekal. Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia akan hidup kekal. Bagaimana kita bisa dibangkitkan dan hidup kekal kalau kita tidak menerima Yesus dalam Ekaristi? Masih menganggap itu sebagai simbol dan bukan benar-benar tubuh dan darah Kristus. Bagaimana bisa kita dibangkitkan dan hidup kekal kalau tidak ada sakramen Ekaristi? Maka kepenuhan Konsili Vatikan II terus menegaskan, walaupun Protestan itu saudara-saudari, tetapi saudara-saudari terpisah dan bukan disebut gereja. Itu hanya sebagai komunitas gerejawi, bukan gereja. Karena hanya yang disebut gereja hanya Katolik dan Ortodoks. Karena ada kepenuhan sakramen. Karena ada kepenuhan sakramen dan sarana keselamatan. Dan gereja yang dimaksud bukan soal bangunan fisik, tetapi soal tubuh mistik Kristus. Yesus kepalanya. Gereja Katolik adalah tubuhnya di dunia ini. Yang dengan sakramen-sakramen itu menyelamatkan dunia ini. Jadi gereja Katolik ini itu bukan hanya soal institusi. Bukan soal bangunan. Bukan soal Basilika Santo Petrus atau katedral di mana-mana. Tetapi tubuh mistik Kristus. Dengan sakramen-sakramen termasuk Ekaristi yang dari Yohanes tadi. Romo Marcel, ada sedikit yang mau kukatakan dari perkataan Romo ini. Yang mau kusimpulkan Romo. Karena perkataan Romo ini semakin menguatkan saya dalam Ekaristi ya Romo. Karena begini Romo. Dalam Yohanes 6 ayat 51, roti itu adalah dagingku kata Yesus. Lalu Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal. Ya. Sebab dagingku adalah benar dan darahku adalah benar. Ya, Kata 55-nya Yesus. penting ya, Alam. 55-nya. Benar-benar. Ya. Baru barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku.
Lalu ini murid-muridnya ini kan menjawab perkataannya ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Katanya. Perkataan Yesus ini keras sekali. Sehingga mereka mengundurkan diri. Mereka tidak percaya bahwa roti itu adalah daging Yesus. Sehingga ada murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Di ayat ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Nah, ini sama halnya dengan Protestan Ya, Luther. yang mengatakan bahwa roti itu adalah simbol, bukan daging Yesus. Ya. Itu simbol, bukan daging Yesus. Sedangkan Katolik, roti itu adalah benar daging Yesus. Ini Protestan ini sama dengan murid-murid yang mengundurkan diri. Yang meninggalkan Mereka meja tidak yang meninggalkan percaya bahwa roti itu adalah daging Yesus. yang meninggalkan meja Sehingga perjamuan, Protestan yang meninggalkan meja mengatakan, perjamuan. ya Romo, Itu. Protestan mengatakan roti itu adalah simbol, bukan daging Yesus. Ini luar biasa Romo, maknanya ini Romo. Ya, Sama iya. seperti Makanya kan ada viatikum kan, bekal suci yang diberikan selain sakramen minyak suci bagi kita. Jadi ada viatikum yang disebut dengan bekal suci, roti hidup, tubuh Kristus yang diberikan kepada orang sakit menjelang ajalnya. Selain sakramen orang sakit. Karena itu bekal suci bagi dia sebelum dia meninggal. Karena itu dalam keyakinan Katolik itu tubuh Kristus. Walaupun dia cuma satu titik, satu potong, itu tubuh Kristus. Maka kalaupun dia tercecer pun di telapak tangan kita, ya kita jilat, kita makan. Tidak boleh kemudian dibuang. Yang jatuh ke tanah pun, kalau masih bisa diambil dan bisa dimakan, dimakan. Lihat Presiden Polandia itu. Ada dulu sempat ada videonya yang viral, foto yang ketika dia nyambut mereka misa di lapangan terbuka pada saat Romo kemudian memberikan tubuh Kristus ke telapak tangannya lalu ditiup angin dan kemudian hosti itu bergelinding. Apa yang dia lakukan? Dia berlutut untuk mengambil hosti itu dan memakannya. Seorang presiden, dia tahu, dia paham bahwa itu bukan sekedar roti biasa, tapi tubuh Kristus. Dia memperlakukannya dengan penuh hormat. Karena itu yang memberi hidup kekal. Dan itu yang memberikan jaminan kebangkitan juga. Dan lihatlah mujizat Ekaristi yang sudah diverifikasi oleh Vatikan. Saya membuat video tersendiri soal itu tentang mujizat Ekaristi yang sudah diverifikasi oleh Vatikan secara medis. Bahkan itu hosti yang berubah menjadi potongan daging itu bisa diverifikasi secara medis. Itu golongan darahnya bisa diverifikasi di situ. Itu bukan daging yang dipalsukan, tapi itu daging manusia. Itu mujizat Ekaristi. Dan itu yang dikumpulkan oleh santo yang paling muda ini, santo milenial ini. Kisah-kisah mujizat Ekaristi itu. Itu menunjukkan iman Katolik akan kehadiran nyata Kristus pada Ekaristi. Dan itu diajarkan juga oleh para bapak gereja. Bapak gereja tidak pernah mengajarkan bahwa Ekaristi itu simbol. Semua bapak gereja mengajarkan bahwa di dalam hosti itu tubuh Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Baru kemudian muncul belakangan 1500 tahun kemudian mengatakan itu simbol. Bayangkan 1500 tahun itu sesatkah gereja Katolik? Sesatkah para bapak gereja yang adalah murid para rasul ini? Lalu kemudian percaya pada pengajaran yang baru di
setelah 1500 tahun. Secara akal sehat itu, saya lebih percaya para bapak gereja daripada Luther, Zwingli, dan Calvin. Yang tidak punya hubungan personal dengan rasul-rasul. Saya lebih percaya para bapak gereja yang punya hubungan personal dari para rasul. Mendengar langsung dari pengajaran para rasul. Daripada kemudian mendengarkan pengajaran Luther, Calvin, dan Zwingli. Apalagi Calvin yang mengajarkan tentang tulip yang bukan seorang teolog, seorang ahli hukum mengajarkan teologi. Makanya kemudian kalau diuji dengan filsafat, semua klaim teologi 3 orang itu tuh cacat semua itu. Jadi para bapak gereja tidak pernah mengajarkan itu simbol. Itu benar-benar kehadiran nyata Kristus dalam tubuh dan darahnya. Dalam bentuk roti dan anggur. Rasanya boleh sama. Bentuknya boleh sama. Rupanya boleh sama. Tetapi isinya, esensinya dalam iman itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Yang itulah yang tidak dipahami oleh murid-murid yang lain yang kemudian meninggalkan Yesus. Tetapi dalam ketidakpahaman 12 murid yang diwakili oleh Petrus, mereka belum begitu paham sepenuhnya. Tapi mereka percaya. Mereka belum mengerti sepenuhnya. Maka kan dalam kalau kita membaca keseluruhan Injil itu, proses pemurid yang lebih efektif itu malah setelah kebangkitan Yesus. Bukan sebelum kebangkitan Yesus. Malah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya itu jauh lebih efektif. Membuat para murid kemudian percaya. Mengerti semua pengajaran-pengajaran Yesus. Itu baru setelah kebangkitan. Maka ada 2 fase pemuritan itu. Fase sebelum kebangkitan dan fase setelah kebangkitan. Baru setelah kebangkitan itulah dengan melihat kata-kata Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus dalam terang kebangkitan itu, hati dan pikiran mereka terbuka untuk memahami semua yang diajarkan Yesus sebelumnya. Dan kemudian percaya dan berkobar-kobar, berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk mewartakan Kristus yang tersalib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa dunia. Dan saya lebih percaya Yesus yang diwartakan sungguh wafat dan bangkit untuk keselamatan umat manusia. Dan itu dibuktikan dengan para saksi mata yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Dan makam mereka masih ada sampai saat ini. Ini juga untuk yang RT 6. Yang mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Yesus tidak disalibkan, hanya diserupakan. Hanya diserupakan. Mungkin itu yang lain. Bukan Yesusku dalam Alkitabku, di dalam pengajaran para rasulku, di dalam pengajaran para bapak gereja. Kalau dalam pengajaran gereja, dalam Alkitab, Yesus sungguh disalibkan, wafat, kemudian dimakamkan, dan bangkit. Dan ada saksi-saksi yang mempertaruhkan hidup mereka sampai mati, dan kuburnya masih ada sampai saat ini. Menjadi tempat peziarahan yang bisa membuktikan bahwa dia sungguh telah bangkit, dan oleh kebangkitannya itu menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau mau selamat, percaya pada Yesus, berikan dirimu dibaptis. Kalau mau hidup kekal. Nah, ini spesifiknya kembali lagi tadi soal kepenuhan sakramental itu. Itu tanggapan saya untuk Bro Elang. Elang, kita ke siapa yang di sini? Kita salami dulu ya. Madebi Job. Malam Romo. Oh iya. Salve semua ya. Oke, salam ya. Oke. Ya. Oke, salam. Pendeta Ayub. Pendeta? Pak Pendeta? Mungkin Pak Pendeta. Udah jam begini ya. Teman-teman, kita 15 menit lagi, oke? Sudah tadi. Pak Made mau komen sesuatu atau bagaimana?
Saya nyimak dulu Romo, soalnya baru naik juga Romo. Oke, kita kembali ke Julian lah kalau itu. Atau Alang mau selesaikan dulu, ada tema yang lain? Atau Ekaristi kita tahan dulu, karena nanti ada Oke, baik. ada tema spesial nanti. Oke? Baik. Satu pertanyaan saya Romo, yang sering digadang-gadang oleh Protestan ya Romo, yang sering dibawa mereka kalau dalam diskusi. Wahyu 3 ayat 5. Nah, yang isinya adalah barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mereka Protestan ini percaya Romo, kalau mereka sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, itu enggak bisa terhapus namanya Romo. Udah masuk ke surga gitu Romo. Dengan Wahyu 3 ayat 5 ini. Kita sudah terdaftar loh, sudah dibaptis, percaya kepada Yesus. Ini kita masuk dalam kitab kehidupan Tahan katanya. dulu. Elang, engkau baca kembali. Ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tahan di situ. Melainkan Aku tidak akan menghapusnya dari kitab kehidupan, tetapi syaratnya dia harus menang. Barang siapa menang, dia tidak akan kuhapuskan dari buku kehidupan. Karena itu ada peluang di situ, kalau kita mau analisa betul, bahwa ada peluang bahwa engkau bisa dihapuskan dari buku kehidupan. Kenapa? Karena kalau engkau sudah mengatakan bahwa engkau sudah ada di buku kehidupan, berarti engkau sudah menerima kebenaran. Tetapi Ibrani 10 ayat 26, kalau engkau sengaja berbuat dosa, apa yang terjadi? Engkau sandingkan dulu. Ayat 26. Ingat bahwa katakan bahwa kalau engkau menang, artinya engkau harus berada di dalam pertarungan. Oke? Supaya menang. Oke. Perjuanganmu. Makanya Filipi bilang, sebentar dulu. Filipi bilang, perjuangkanlah, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kamu menang ya, kalau kamu kalah ya, selamat tinggal ya, engkau akan diangkat, dihapuskan dari buku kehidupan. Itu pernyataan, itu buka peluang bahwa kalau kamu tidak menang, artinya kalau kamu tidak setia, artinya kamu tidak menjalankan semua perintahku, maka kamu bisa dihapuskan dari buku kehidupan. Karena itu Ibrani 10 ayat 26 itu keras sekali katakan. Coba baik baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27-nya? Tetapi yang adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Artinya berjuanglah supaya namamu jangan dihapus dari sana. Berarti Romo di dalam Wahyu 3 ayat 5 tadi, kalau yang menang, kalau yang kalah berarti terhapus ya Romo ya. Ya. Karena mereka kan tafsir bebas Romo. Kalau mereka sudah dibaptis, percaya kepada Yesus, mereka seolah-olah menang Romo. Ya, tapi Ibrani bilang, kalau seandainya kalian sengaja berbuat dosa walaupun sudah menerima kebenaran, tidak akan lagi korban penghapusan dosa berikut, melainkan dibuang ke tempat penantian akan penghakiman dengan api yang mengerikan. Sedangkan makanya dari Ibrani ini Romo ya. Ya. Korelasinya. Sakramen tobat. Sakramen tobat ujungnya kalau memang tidak ada korban, Yesus tidak mati lagi di salib berikutnya kan? Karena itu dia memberikan apa? Otoritas untuk penghapusan dosa, untuk rekonsiliasi. Nuan, Elang ngerti nggak yang Korelasi. Ya, Marcel engkau tegaskan korelasi. Ingat ya, salib itu
Yesus memang wafat di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi itu kan disebut dengan penebusan objektif. Penebusan objektif. Dia mati satu kali untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan baptisan, kita itu menghapus dosa asal. Dan Yesus itu sebagai Adam yang baru, wafat di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa. Tetapi faktanya, dengan baptisan, setelah baptisan, kita masih berbuat dosa. Maka dosa-dosa pribadi yang kita lakukan setelah pembaptisan itu ada. Oleh karena itu, perlu sakramen tobat. Tidak bisa hanya mengaku langsung dengan Tuhan Allah. Tuhan, saya berdosa, ampuni saya. Langsung saja ngomong begitu. Ada dosa-dosa yang harus diampuni melalui sakramen tobat. Maka Yesus bukan hanya menganugerahkan sakramen baptis, sakramen ekaristi, tapi juga sakramen tobat di dalam gereja. Untuk apa? Untuk mendamaikan kembali kita dengan Allah oleh karena dosa-dosa pribadi pasca pembaptisan. Maka Paulus mengatakan hidup ini adalah pertandingan. Jika kau menang dalam pertandingan ini, artinya hidup dalam perbuatan, menghayati iman itu dalam kasih, dalam perbuatan, dalam semangat pertobatan terus-menerus. Kamu bisa menang dan namamu tetap tercatat di sana. Tetapi kalau kita hidup setelah dibaptis, bentang, yang penting merasa sudah dibaptis, sudah selesai, ongkang-ongkang kaki, pasti nanti buku nama sudah termeterai, sudah ada di sana. Lalu kemudian, untuk apa Allah menganugerahkan kehendak bebas yang ada dalam diri kita untuk memilih dalam hidup ini? Meskipun kita telah dibaptis, oleh karena kita memiliki kehendak bebas dalam diri kita, kita memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat dalam faktanya itu dalam hidup harian kita. Kita diberikan pilihan untuk mencuri atau tidak, membunuh atau tidak, berzina atau tidak, memfitnah atau tidak. Kita diberikan pilihan untuk melakukan itu. Pilihan bebas itu untuk melakukan itu. Nah, ketika kemudian sudah dibaptis, dia kemudian memilih untuk hidup bukan dalam semangat pertobatan sebagai anak-anak Allah. Apakah namanya tetap tercatat di dalam buku kehidupan? Oke Pater, kita pakai contoh lain. Alang, kau baca sendiri. Yang mengurangi dan menambahkan, contoh yang bab 19, bab 22, Wahyu 22 ayat 19, yang menambahkan sesuatu dalam bentuk kehidupan, yang mengurangi, 19 mengurangi, yang 18 menambahkan. Wahyu 22 ayat 19, engkau bisa dikeluarkan dari buku kehidupan kalau engkau mengurangi sesuatu dalam nubuat ini, dalam kitab-kitab ini. Bahaya loh. Ya, saya baca Romo ya. Wahyu 22 ayat 18. 19, langsung Aku 19. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Di situ di dalam pohon kehidupan ya, terjemahan aslinya buku kehidupan. Tapi engkau bisa diambil dari sana ketika engkau menambahkan atau mengurangkan suka-suka dalam pengertian ini. Karena itu hati-hati yang mengurangkan deuterokanonik. Ganggu saja. Oke. Saya ganggu ya, tidak usah repot dengan itu pernyataan. Oke. Oke lah saudara-saudariku yang terkasih. Jadi ya. Romo boleh bertanya? Jangan menambahkan kata lain. Silakan. Romo, tadi aku dengar ada kata kitab kehidupan ya Romo. Itu seperti Pak Pastor Marcel berkata tadi, itu nama atau perbuatan kita yang dicatat di dalam buku kehidupan itu? Dua-duanya.
Jadi berarti sola fide gugur ya, bukan beriman aja ya. Ya iyalah, gereja tidak pernah mengajarkan dari Alkitab saja. Kalau baca semua Alkitab itu iman dan perbuatan, dan diajarkan selama 1500 tahun iman dan perbuatan, baru kemudian muncul dengan menambahkan kata alein supaya menguatkan hanya iman. Lalu kemudian menganggap surat Yakobus yang sebagai surat jerami. Dan untung saja Yakobus itu tidak jadi dihapus itu. Kalau tidak, Yakobus dan Wahyu itu sudah dihapus juga itu oleh Om Martin tuh. Ya Pastor. Sudah saya jelaskan tuh di VT-VT saya, itu bisa dicek itu bagaimana dia skenario mengkonstruksi ajaran baru, dan kemudian bagaimana kitab-kitab ini dicocokkan dengan ajaran baru yang dia terapkan itu, yang dia ajarkan itu. Makanya dia dianatema dalam Konsili Trente. Bagi umat Katolik yang masih mau mengikuti ajaran dia, ya otomatis mengikuti ajaran yang sudah dianatema. Itu tegasnya begitu, bahwa gereja Katolik tidak pernah mengajarkan sola fide selama 1500. Berarti wahyu yang dibawa Pak Lang tadi itu senjata untuk pukul mereka sendiri loh. Ya iya. Ada kitab kehidupan itu. Saya tidak mengerti kenapa diterjemahkan sebagai pohon kehidupan ya. Kalau dia aslinya kitab kehidupan, buku kehidupan ya. Yang Ya Romo. iya, karena itu kan gimana ya saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ke Latin contohnya tuh, ke Spanyol dia bilang palabras libro de la profecía, libro kita parte libro de la vida, libro itu buku ya, buku kehidupan. Romo mau tanya Romo, apakah diterjemahkan lai itu orang Katolik tidak dilibatkan Romo? Ada lai, ada ya, ada lai ada, saya kurang tahu ya lai Indonesia berapa persen Katolik, berapa persen Protestan, saya kurang, mungkin Pak Pendeta Ayub tahu ya, atau Pater Marcel. Persentase penerjemah itu berapa Katolik, berapa Protestan di lai ya. Kalau maksud saya gini Romo, kalau terjemahan dia aja sudah menyimpang, orang-orang yang mau membaca akhirnya terpengaruh sampai Protestan juga bisa tuh Romo. Ya, yang juga dulu dari sejak saya seminari menengah juga saya bukan seminari menengah, sejak frater itu saya tidak setuju itu yang sudah diubah sih dalam TB itu, jemaatku itu, gerejaku itu. Jadi diterjemahkan gereja itu dan jemaat. Baru di TB ini sekarang jemaat itu diganti dengan gereja. Sehingga kan banyak kemudian yang bertanya, di mana ayatnya di dalam kitab suci Yesus mendirikan gereja itu? Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Jadi itu juga bagian dari soal penerjemahan juga, yang kemudian baru dalam TB itu muncul kembali ada kata gereja itu dalam penerjemahan. Itu juga banyak hal yang kemudian saya juga tidak tahu persis berapa persen dari Katolik yang dilibatkan dalam penerjemahan Alkitab itu. Tetapi lai itu memang milik Protestan. Dan dalam sejarahnya itu kita bekerja sama dengan lai dalam hal itu. Kemudian ada yang versi yang Deuterokanonika itu untuk yang Katolik itu. Ngomong. Cek. Oke, kita 10 menit lagi ya, kalau ya sudah jam 12 di sini, oke. Kalian sudah ada yang jam 1, ada yang jam 2. Oke. Kalau tema berat, Sofi, kita taruh di hari lain ya, oke? Atau tema apa kira-kira? Mungkin yang imamat tadi kira-kira kapan ya? Oh ya, Pater. Kenapa Sofi? Mau tanya kalau Om lagi. Pendeta Ayub itu dari gereja Gemim kah atau bagaimana? Pendeta mungkin sudah istirahat ya, pendeta, atau bagaimana? Tadi saya. Oh ya, pendeta. Ada. Ya? Kalau sejak lahir dari Gemim, dari Manado.
Oh Ya, iya sama Om. setelah datang ke Jakarta jadi GPIB tentu karena di Jakarta. Oh, Om berarti jemaat Gemim dulu, terus setelah di Jakarta pindah begitu dong Om. Oh, tidak begitu. Di Jakarta tidak ada gereja Gemim, tidak ada GPM, tidak ada Gemit. Iya. Oh iya, karena kan Gemim cuma Ada di area Minahasa saja. Minahasa. Jadi tetap di sana tetap pendeta begitu. Ya, pendeta Tidak, dan dosen. Bapak, pendeta Ayub ini dosen juga esok. Oh iya Om, soalnya Ya, kita ini dari pengajar. Manado Leto, kita kaget pas bilang masih pendeta, tapi pendeta Gemim, makanya tanya. Berarti Pendeta kalian Gemim kan sama-sama biasa cuma Manado, melayani. ayam rica-rica. Iya, soalnya itu kan Ya. agama lahir justru sebenarnya itu Romo, karena Itu agamanya orang tua Sufi kan lahirnya di sana. Sofi, Bapak Pendeta. Terus itu Gemim kan pecah di sini Om, kan memang sudah banyak kejadian begitu Gemim pecah, akhirnya timbul denominasi baru loh Om Ayub. Jadi itu sih. Ya, Ya. pecah jadi mana? Enggak. Yang kejadian tahun 2014, 2015 itu yang sampai mereka usir pendeta yang ada memimpin di area kami itu yang di wilayahnya Torang, terus akhirnya digantikan pendeta lain, kan ada pecah jadi dua. Yang pecah itu yang jadi aliran karismatik yang baru itu, area Minahasa Utara. Om Ayub mungkin tahu, itu kan pernah viral itu. Belum tahu, belum. Oh, itu kalau dulu Mungkin sampai akhirnya dari sinode kan yang turun pimpin-pimpin ibadah karena pecah jadi dua, yang satu tetap di gereja, yang satu karena sudah tidak cocok ibadah itu yang di rumah itu. Nah, yang ibadah di rumah itu banyak yang pelsus-pelsusnya pindah jadi karismatik. Ya, salah satunya Pendeta Ayub, salah satunya Sofi. Mm-mm. Oh, Sofi ini dari Gemit juga. Gemim. Waktu kecil, waktu bayi. Makanya sedikit tahu tentang Gemim karena besar justru di situ. tahun berapa kejadiannya itu? 2014, 2015. Itu Oh iya, bahasa karena apa? Rebutan gereja atau gimana? Jejak Lebih ke, digital. aduh, nggak enak lagi mau cuma. Nggak apa-apa ini Om Ayub kalau bilang ini. Soalnya Tidak masalah apa-apa. internal kan. Itu waktu itu ada pendeta yang nggak diterima di gereja situ. Katanya karena pendeta pas naik mimbar itu suka minum cap tikus apa sih? Arak sebelum naik Ya, cap mimbar. tikus Jadi Manado. ada yang protes, begitu. Kan Terus tikus kan ada kayak khas Manado. terus ada yang bilang enggak apa-apa Itu karena cap kan Manado ya Pak Pendeta Ayub. Apa namanya? Cap tikus. Minuman Ya, cap tikus. sejenis ada. Sopi. Orang Kupang bilang Sopi. Oke, mantap. Maaf. 2014. nah itu Om Ayub terus Bawa RW juga tidak? enggak lah. Biasanya itu Akhirnya dari situ sate tikus. terjadi pergolakan terus kan. Nah, itu sampai pecah itu ada yang ibadah tinggal sampai ada perkelahian sampai masuk kantor polisi kan antara majelis di dalam gereja itu dengan jemaat yang lain. Nah, itu yang jemaat yang itu ibadahnya di rumah. Di rumah salah satu termasuk penatua atau ada andil di dalam. Jadi banyak yang memang justru karena perpecahan itu terbawa terus sampai jadi gereja baru. Mungkin Om Aib tahu sih itu. Kalau misalnya tanya-tanya ulang ke sinode. Kita dulu Sopi, Gemim pecah jadi apa pecahannya? Karismatik, aliran karismatik. Pindah ke Pentekostal. Itu bukan pecah, itu pindah, dia cuma pindah. Bukan pecah itu, Sofi. Ya, Tidak. karena karismatik sudah ada dari tahun 70-an ya. Dia pindah dia pindah ke Tahun Pentekostal itu. 70-an. GBI sudah ada 70-an. Enggak sih Om Ayub, dia enggak masuk ke GBI, enggak masuk ke GPDI, tapi dia ambil salah satu sinode yang ada di Jakarta. Terus sinode yang di Jakarta itu yang turun ke Manado, tabiskan gereja itu dia. Nah, itu pindah. Mm-mm. Tapi dari hasil itu sih Om,
yang karena ya disayangkan sekali karena mungkin memang sayang sekali. Dan itu karena ada apa pengajaran-pengajaran kan di luar gereja yang akhirnya sebenarnya kan Gemim Romo itu mengakui memang cuma satu baptisan waktu bayi kan Om Ayu. Iya, iya. Nah, di ajaran yang di baru itu sampai banyak Pelsus juga sih sudah dibaptis lagi. Dibaptis katanya baptisan yang pertobatan, yang baptisan dewasa, yang selam. Nah, itu. Pas pecah itu. Itu juga ada umat saya juga yang sudah dibaptis Katolik lalu nikah di salah satu gereja, ikut suaminya, kemudian diselam, katanya baptis di Katolik tidak sah, harus diselamkan di danau itu. Jadi saya bilang itu baptisan itu sah itu di Katolik, kenapa diselamkan lagi di sana itu? Nah itu juga ujung-ujungnya pulang kembali ke Katolik. Itu juga ada aliran yang tidak mengakui baptisan bayi, yang kemudian harus dibaptis dewasa, sehingga kemudian baptisan Katolik yang bayi itu tidak dianggap sah, lalu diselamkan, harus diselamkan supaya sah. Itu mungkin konteksnya mungkin kurang lebih sama. Pecahan lagi lah. Oke, jadi kita doakan ya. Kita doakan. Ya, kita doakan saja. Ya, Pendeta Ayu. Jadi teman-teman kita tutup dulu ya. Memakan siang ini. 12 nih. Romo siap. Pater, Ya, doa. siap, Romo. Berkat kami ya, Dan Pater. satu kayaknya. Pater, engkau berkat kami dulu kah, Pater. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami ucap syukur untuk segala hal yang kami alami, orang-orang yang kami jumpai dalam karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkatilah mereka semua yang kami jumpai sepanjang hari ini. Ampunilah dosa-dosa kami, kekurangan-kekurangan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Berkatilah istirahat kami pada malam ini, agar kami boleh bangun esok hari dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan kami masing-masing demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan sesama yang kami jumpai dan kami layani. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian dan istirahat kita pada malam ini dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Terima kasih. Nanti timnya Romo Hero, jangan lupa ya tema kita supaya DM Romo Jerry. Ya, DM Romo Jerry supaya sepakat-sepakat tanggalnya dan bikin bannernya apa flyernya supaya bisa di-share. Oke. Bahannya sudah siap sih, hanya tinggal sepakat soal waktu saja. Oke, Amka ya. Oke, terima kasih Pater, terima kasih Pendeta Ayu. Halo, Ya, terima Pater. kasih. Oke, terima kasih. Selamat Kita Terima kasih terima Udia. kasih. Tenang, salam kenal ya. Salam. kenal Romo. apa yang di room. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Oke. Saya tutup room kita.